Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas hasil diskusi kami tentang vitamin B5 atau biasa sering disebut asam pantotenat. Nah, di sini saya ingin membahas tentang definisi atau pengertian dari vitamin B5. Nah, vitamin B5 atau asam pantotenat adalah salah satu vitamin larut air yang termasuk ke dalam kelompok vitamin B kompleks. Nah, vitamin ini memiliki peran penting di dalam tubuh kita sebagai proses metabolisme, terutama dalam mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, sebagai komponen utamanya ini bisa kita dapat dari koenzim A sebagai membantu proses metabolisme karbohidrat misalnya, lemak, protein, sehingga mendukung produksi energi di dalam tubuh kita secara efisien. Nah, adapun fungsi vitamin B5 yang telah saya jelaskan tadi, yaitu bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, membantu memproduksi hormon reproduksi, membantu memecahkan lemak, karbohidrat, protein menjadi energi, dan membantu menjaga kesehatan otot dan mencegah kram, membantu memproduksi hormon kehamilan seperti progesteron, estrogen, dan kortisol, dan berpotensi melawan infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, vitamin B5 yang mendukung sistem imun tubuh untuk melawan Mycobacterium tuberculosis yaitu dengan membantu metabolisme energi sel imun. Pada bakteri Mycobacterium tuberculosis membutuhkan vitamin B5 untuk bertahan hidup. Nah, penghambatan enzim yang memproduksi vitamin B5 dalam bakteri dapat menghambat pertumbuhannya, seperti menjadi salah satu target potensial untuk terapi tuberkulosis. A few moments later. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan kan penjelasan dari teman saya dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala kekurangan vitamin B5, yaitu ada 5. Yang spesifiknya yaitu hilangnya nafsu makan, kelelahan dan sulit tidur, sembelit, muntah, dan juga gangguan pencernaan. Jadi, jika teman-teman mengalami 5 gejala tersebut, teman-teman kemungkinan bisa mengalami kekurangan vitamin B5, tetapi teman-teman harus tetap ya periksa ke dokter agar lebih tahu spesifik gejala penyakitnya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas sumber vitamin B5. Apa saja sih sumber vitamin B5? Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, teman-teman, sumber vitamin B5 itu ternyata banyak loh. Bisa dari daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, kemudian juga dari susu dan produk olahannya seperti yogurt, dan kemudian ada juga loh dari sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, dan sumber sayuran hijau lainnya. Kemudian ada juga dari umbi-umbian seperti ubi putih, ubi jalar, itu juga termasuk loh teman-teman ke sumber vitamin B5, sereal, dan yang terakhir ada buah-buahan. Buah-buahan ini banyak sumber vitamin B5-nya seperti jambu biji, jeruk, dan buah-buahan lainnya. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Selanjutnya, absorpsi vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, asam pantotenat terdapat dalam makanan dengan bentuk bebas dan terikat. Asam pantotenat sebanyak 85% dengan bentuk terikatnya merupakan komponen dari koenzim A. Pada absorpsi vitamin B5 atau asam pantotenat terjadi di intestinum atau usus halus, khususnya di jejunum melalui difusi pasif dan transport aktif. Nah, pada proses difusi pasifnya ini terjadi ketika dalam konsentrasi tinggi, sedangkan transport aktifnya ketika dalam konsentrasi rendah menggunakan bantuan sodium dependent multivitamin transporter atau SMPT. Asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari koenzim A yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4-fosfopantetenin dan asam pantotenat kemudian diabsorpsi. Selanjutnya, koenzim A disintesis kembali ke dalam sel-sel hati. Pada transpornya, vitamin B5 atau asam pantotenan ini akan diangkut ke dalam plasma dan eritrosit darah.
vitamin berada pada plasma dalam bentuk bebas yang diambil eritrosit melalui difusi pasif. Nah, eritrosit membawa sebagian besar vitamin dalam darah dan beberapa vitamin dibawa tanpa terjadinya perubahan bentuk. Nah, asam pantotenat diangkut ke sel lain oleh bantuan SMPT. Nah, SMPT ini juga mengangkut beberapa senyawa vitamin lain seperti biotin. Vitamin B5 atau asam pantotenat ini adalah vitamin yang larut air, yang berarti tidak disimpan di dalam tubuh melainkan akan diekskresi melalui urin. Oleh karena itu, vitamin larut air ini harus dikonsumsi setiap hari. Asam pantotenat ditemukan bebas di dalam darah, terutama di dalam sel darah merah. Sebagian besarnya digunakan untuk mensintesis koenzim A, serta ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi di hati, kelenjar adrenal, ginjal, otak, serta jantung.